Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil tema sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja lah ya. Oke, kita mulai saja. Oke, nampaknya kamu ada kekecewaan, ada rasa patah hati, karena kamu sempat ditikam dari belakang. Bukan secara harfiah ya, kamu ditikam dengan pisau atau benda tajam lainnya. Enggak, maksudnya tuh kayak perasaan kamu karena mungkin kamu pernah diselingkuhi, pernah ditipu, pernah dibohongi oleh seseorang di sini, sehingga aku lihat di sini kamu patah hati banget. Kamu sakit hati banget ya, ditambah lagi dengan apa ya, karena rasa sakit hati ini begitu dalam, kekecewaanmu begitu sangat sakit banget kekecewaanmu, sehingga aku lihat ada perpisahan ya. Akhirnya aku lihat kamu telah kehilangan seseorang atau seseorang ini telah kehilangan kamu ya, karena dia pernah nipu kamu, bohongin kamu, atau selingkuhin kamu, ya. Dan ini membuat kamu mungkin kaget gitu, karena mungkin dia kayak selama ini tuh kayak adem ayem, tidak menunjukkan pergerakan atau gerak-gerik yang mencurigakan, tahu-tahu ketahuan deh selingkuh, tahu-tahu dia bohong deh sama kamu, tahu-tahu dia mengkhianati kamu di belakang kamu, seperti itu. Ya, entah itu berbohong, selingkuh, menipu, atau apapun. Intinya dia menikam kamu atau mengkhianati kamu di belakang kamu, kayak gitu ya. Sehingga aku lihat saat ini kamu memilih untuk memulai awalan baru dalam hidupmu. Kamu ingin membebaskan dirimu dari dia, dari orang-orang yang toksik, dari dia yang toksik, dari hubungan yang toksik. Kamu ingin membebaskan dirimu, bahkan aku lihat kamu nampak seperti terlahir kembali. Tidak mau lagi berurusan dengan dia, tidak mau lagi mengulang masa lalu, tidak mau lagi berurusan dengan masa lalu. Ya, terutama dengan dia, orang yang telah menyakiti kamu. Ya, kamu saat ini sudah mulai memiliki transisi. Ya, ada perubahan di sini. Karena apa ya? Apa yang selama ini kamu harapkan, apa yang kamu selama ini perjuangkan itu berakhir secara tragis. Jadi mungkin ini dalam hubungan kamu dengan seseorang, kamu punya ekspektasi bahwa dialah orang yang aku mau, dia adalah orang yang aku cintai, aku akan perjuangkan. Jadi selama ini kamu effort banget yang waduh gila-gilaan. Ternyata dikhianati, diselingkuhi, dibohongin, bahkan mungkin gak cuma sekali, bisa jadi berulang-ulang kali. Sehingga kamu kecewa banget, kamu sakit hati banget, luar dalam, ya, bahkan mungkin ada yang sampai kena gangguan secara psikologis, ya, gangguan mental, ya, ada yang sampai depresi, ya kan, akhirnya ya udah cukup, memang ekspektasiku ternyata tidak bisa sesuai dengan apa yang aku mau, gitu, ternyata ya harus berakhir dan ternyata berakhirnya juga nggak dengan cara baik-baik, karena dia selingkuh, karena dia bohong, karena dia nipu kamu, sehingga hubunganmu berakhir dengan seseorang ini secara tragis. Ya, tidak ada baik-baiknya, tidak ada sedikit pun yang tercapai dari ekspektasimu. Ya, sedikit pun mungkin nggak ada yang terrealisasi. Atau ya mungkin kalau ada ya mungkin 1-2 doang yang terrealisasi. Tapi selebihnya hancur lebur, tidak ada yang terwujud, justru malah mendapatkan kekecewaan yang sangat sakit, gitu.
Dia adalah orang yang selama ini ternyata menyembunyikan perasaan dia sebenarnya. Ya, dia orang yang mungkin selama ini tidak jujur tentang perasaan dia sebenarnya. Mau itu perasaan dia terhadap kamu ataupun apa yang dia rasakan selama ini, gitu. Ya, dia selalu menunjukkan keterpura-puraan sama kamu, ya. Pura-pura cinta padahal enggak, pura-pura cuek padahal cinta atau gimana. Ya, intinya dia tidak pernah menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya. Dia selalu berpura-pura, dia selalu berskenario, berdrama, ya manipulatif. Seperti itu, ditambah lagi dia mungkin sering menipu kamu. Menipu itu nggak tergantung hal keuangan ya, dalam hal uang doang, enggak, dalam segala hal. Banyak gitu ya. Seperti itu, gaslighting, ya kan? Ya, karena aku lihat di sini kamu sudah sadar, kamu sudah tahu semuanya, semuanya sudah terungkap, semuanya sudah terbongkar. Akhirnya di sini kamu mengambil suatu pilihan yang menurutmu ini sehat bagiku. Ini tidak membuatku depresi, ini tidak membuat penyakit atau ya penyakit untukku gitu ya. Intinya kamu sekarang memilih pilihan yang sehat, yaitu mencintai dirimu sendiri. Kamu merawat dirimu sendiri. Kamu mempercantik diri, memperganteng diri, memperkaya diri, membahagiakan dirimu sendiri, ya, menjadi lebih bahagia, mencintai dirimu, melanjutkan kehidupanmu, fokus hanya untuk kebahagiaan dirimu, untuk dirimu sendiri, intinya seperti itu, ya. Dan aku lihat bahkan sampai hari ini atau sampai saat ini pun dia masih menunjukkan wajah yang seperti tidak memiliki perasaan dengan kamu, cuek, dingin, kayak nggak butuh kamu, kayak bisa hidup tanpa kamu, bodoh amat sama kamu, gitulah intinya ya. Jadi kayak dia saat ini menunjukkan sikap atau wajah yang biasa aja, datar, dingin, cuek, nah seperti itu ya. Karena kalau aku lihat saat ini dia mengambil resiko di hubungan kalian. Resikonya apa? Ya, resikonya sekarang berpisah, resikonya sekarang kamu meninggalkan dia, resikonya dia tidak bisa lagi bersama kamu, ya. Banyak. Jadi intinya di sini dia mengambil resiko atas hubungan kalian. Gitu ya. Dia mengambil pilihan yang apa ya? Pilihan yang tidak menguntungkan, ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak apa sih namanya itu sebutannya, kayak ya udah deh apa yang aku ambil terjadi maka terjadilah. Nah, paham nggak sih kayak gitu ya, apa yang saat ini dia lakukan itu kayak dia pasrah aja, apa yang terjadi maka terjadilah gitu loh ya. Jadi tidak dipikirkan secara matang-matang apa yang terbaik untuknya, tapi kayak asal impulsif ya. Jadi dia bertindak atau mengambil suatu tindakan secara impulsif. Jadi makanya di sini resikonya ya udah kehilangan maka kehilangan kayak gitu ya. Makanya di sini ada resikonya. Tapi apa yang terjadi? Ya, aku lihat justru malah karena ini dia mengambil resiko ya. Akhirnya dia sekarang sering kepikiran kamu terus ya, sering bernostalgia tentang kamu, mengenang apa yang pernah terjadi di antara kalian, mengenang kamu, dan mulai belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan saat ini mulai berpersepsi sendiri ya, oh ternyata kamu tuh orangnya begini, oh ternyata dulu aku begini, makanya kamu sekarang begini, kayak gitu. Ya, jadi sekarang dia kayak setelah apa yang dia ingat-ingat, oh dulu aku begini, oh kenapa sih kamu seperti ini sekarang? Oh ternyata aku dulu begitu. Jadi belajar dari masa lalu di antara kamu dengan dia dan mulai berpersepsi sendiri. Ya, mulai berpikir sendiri gitu. Jadi kenapa kamu bisa marah, kenapa kamu sekarang lebih bahagia tanpa dia, gitu kan? Kenapa dulu kamu bucin kok sekarang lebih bahagia tanpa dia? Nah itu ya, jadi dia mulai belajar dari masa lalu dia bersama kamu, mulai bernostalgia, mencari tahu sendiri dan berpersepsi sendiri.
Seperti itu. Oke, kita lihat lagi ceritanya seperti apa. Oke, kalau aku lihat di sini, dia ini orang yang mungkin selama ini terlalu menghakimi kamu. Orangnya juga pesimis, kurang empati, tidak menyenangkan, mungkin suka bergosip, manipulatif, kasar, orang yang penuh dengan kebencian. Mungkin suka ngejekin kamu, ya. Juga dia pendendam, jahat, kejam, nggak jujur, mungkin pernah menipu kamu. Tidak pemaaf orangnya pelin-pelan, suka linglung, suka bingung sendiri gitu ya. Terus juga orangnya kompulsif, aku lihat di sini. Kemudian aku melihat di sini dia ini entah seorang wanita ataupun seorang pria, walaupun dalam menjalin hubungan yang berkomitmen, sebenarnya dia ini orang yang takut sendirian. Atau dia ini orang yang percaya bahwa kebebasannya akan dibatasi kalau misalkan dia berkomitmen dengan seseorang. Jadi dia ini orang yang orang yang suka kebebasan, orang yang nggak suka dikekang atau nggak suka diikat seperti itu, atau belum suka diikat seperti itu ya. Jadi dia ini seorang wanita atau pria yang mungkin selama ini tidak jujur sama kamu, suka menipu kamu dan licik orangnya, gitu ya. Dan atas apa yang pernah dia lakukan sama kamu, sekarang aku melihat kamu ingin melepaskan rasa sakitmu. Rasa sakit hatimu, rasa sakit apapun yang kamu derita akibat dari dia. Mengatasi ketidakpuasan kamu. Kamu sudah tidak mengharapkan lagi bahwa dia akan memperbaiki situasi atau memperbaiki ketidakrasa puasannya kamu. Yang mampu untuk membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Itu yang saat ini kamu pikirkan. Sehingga kamu tahu apa yang bisa membuatmu bahagia dan kamu tidak lagi mau menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Makanya di sini kamulah yang bergerak sendiri untuk mengatasi keputusasaanmu terhadap si dia, terhadap kebahagiaanmu. Sekarang aku lihat kamu mulai optimis, mulai memaafkan dia, mengatasi kesedihanmu sendiri, mengatasi rasa patah hatimu sendiri, mengatasi rasa dukamu. Kamu mulai berdamai dengan keadaan, kamu mulai berdamai dengan rasa sakit hatimu, ya kamu mulai membuat kompromi dengan dirimu bahwa kamu ingin bahagia, jadi ayo kita lepaskan ya diriku, jadi kayak merangkul diri sendiri ya, berbicara pada diri sendiri bahwa aku ingin sehat, aku ingin bahagia, aku ingin waras, nah seperti itu, sehingga kamu membuat kompromi pada dirimu sendiri untuk mengkomunikasikan masalah yang menjadi bebanmu selama ini pada dirimu sendiri ya. Intinya kamu ingin melewati masa-masa terburuk dalam hidupmu. Jadi kalau aku rasa saat kamu bersama dia, kamu itu selalu merasa hidupmu terasa buruk, kehidupanmu terasa berat, kamu merasa benar-benar sakit banget saat bersama dia. Ya bahkan kamu mungkin sering sekali saat bersama dia itu selalu menekan emosimu. Ketika dia ketahuan selingkuh, kamu memaafkan dia, kamu menekan amarahmu, kamu selalu menerima perselingkuhan yang dia lakukan, kamu selalu memaklumi, menormalisasi perselingkuhan yang dia lakukan, sehingga emosimu yang seharusnya kamu luapkan, itu kamu tekan, dan itu membuat kamu merasa stres, depresi, kesal gitu ya. Akhirnya di sini kamu mulai berdamai sekarang ya, mulai tidak mau lagi merasakan hal yang sama seperti dulu, menyakiti dirimu sendiri, seperti itu. Terus juga aku melihat di sini dia saat ini ya, atau dia mungkin sudah sempat mencoba untuk mencari
atau memasuki fase permohonan pengampunan denganmu, ya, atau mungkin dia sudah pernah sempat datang untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, ya. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia dan bisa melupakan rasa sakit atau penderitaan yang pernah dia timbulkan di hubungan kalian di masa lalu, ya. Dia ingin mencoba melepaskan rasa sakit yang pernah dia berikan ke kamu, ya. Dia ingin membuka kembali komunikasi atau memang dia sudah pernah, ya, kemarin memulai komunikasi, membuka komunikasi lagi dengan kamu untuk bisa memperbaiki atau mengembangkan hubungan kalian lagi. Intinya aku lihat di sini dia ingin komunikasi lagi, dia ingin rekonsiliasi lagi setelah berpisah dengan kamu. Cuman aku lihat di sini kamu menolak niat rekonsiliasinya dia. Kamu menolak, kamu ingin melepaskan kesedihan, penderitaan dan duka yang dulu kamu rasakan, dan aku lihat di sini kamu sudah tidak mau lagi merasakan hal-hal itu. Makanya di sini kamu menolak rekonsiliasi dia. Jadi kalau misalkan dia telepon kamu, mungkin tidak kamu angkat atau kamu reject. Kalau dia chat kamu, mungkin kamu abaikan, tidak kamu balas, atau ya tidak kamu baca juga gitu. Ya, jadi kemarin mungkin sempat menolak niat baik dia untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, seperti itu ya. Kalau aku lihat memang ingin banget, dia pengen banget rekonsiliasi ya dengan kamu. Kenapa dia ingin rekonsiliasi lagi? Karena di sini dia masih merasa bahwa kamu adalah miliknya, ya. Dan ketika saat ini kalian sudah berpisah, kamu sudah fokus dengan dirimu sendiri, ada rasa ketidakamanan yang dia rasakan, yang dia timbulkan. Kalau aku lihat saat ini dia itu kayak sedang mencoba untuk membuat aman secara finansial ya. Orangnya memang pelit, ya. Aku lihat di sini orangnya pelit. Terus juga saat ini memang dia sedang mencoba untuk menabung. Orangnya matre, aku lihat di sini materialistis banget. Fokus dia hanya tentang kekayaan, gimana caranya dia kaya gitu ya. Benar-benar orang yang sangat berhemat dan selalu membatasi untuk memberi ke kamu, ya, aku lihat di sini. Dan bahkan juga dalam tindakan dia juga mungkin selama ini selalu membatasi diri terhadap kamu. Ya, atau dia ngerasa kayak ada kewaspadaan yang selama ini dia tunjukkan ke kamu. Karena mungkin ya, dia ada yang lain itu tadi, gitu ya. Dia pernah nyakitin kamu, pernah selingkuhin kamu, sehingga selalu menunjukkan sikap waspada terhadap kamu. Ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Mungkin selama ini kalian, salah satu di antara kalian, atau bisa jadi dari kedua belah pihak punya sikap yang terlalu posesif, cemburuan, suka mengendalikan, sehingga inilah yang merusak hubungan kalian ya. Terus itu juga hubungan ini ternyata semakin dipegang erat, semakin rasanya tercekik bagi kalian atau bagi salah satu pasangan gitu ya. Mungkin selama ini kamu yang selalu kayak sulit gitu untuk melepaskan dia, walaupun dia mungkin selalu toksik, selalu selingkuhin kamu, selalu bohong sama kamu, tapi kamu selalu menggenggam erat dia. Kamu selalu memohon untuk tidak melepaskan hubungan ini, tapi justru malah kamu juga yang sakit gitu. Kamu yang merasa tercekik di hubungan ini. Bahkan aku lihat mungkin ada dari kalian yang masih menyimpan dendam atas sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu kalian. Ini tentang masalah yang mungkin mendasari hubungan kalian akhirnya berpisah itu ya. Mungkin dendam kalian karena kamu dikhianati, karena dia selingkuh, karena kamu dibohongi, dimanfaatkan, atau apapun ya. Mungkin masih ada rasa dendam di antara kalian. Dan aku melihat saat ini ya, kayak ada salah satu di antara kalian saat ini kayak harus memutuskan apakah akan memaafkan pasangan dan melanjutkan hubungan lagi dengan dia sebagai pasangan. Padahal di sini kamu udah tahu bahwa dia ini sering menyakiti kalian gitu. Jadi masih ada ya sebagian dari kalian yang masih berharap bahwa bisa kembali lagi. Tapi ya sebenarnya di sini kamu tuh udah tahu bahwa dia tuh udah nyakitin kamu. Tapi kayak masih mempertimbangkan apakah harus kembali lagi sama dia dan memaafkan dia dan melanjutkan. Jadi ada sebagian dari kalian kayak
masih belum rela ya bener-bener move on atau bener-bener lepas dari dia gitu. Aku melihat saat ini kamu mulai berpikir secara realistis ya, kamu mulai melihat apa yang faktanya itu jelasnya apa gitu ya, kamu mulai melihat kejelasannya, kamu ingin mencari ketenangan ya, dan kamu mulai berpikir bahwa apa yang kemarin kamu lakukan adalah pilihan yang buruk gitu. Kamu memilih dia dan mempertahankan dia adalah pilihan yang buruk. Mungkin dulu kamu berpikir bahwa kamu kayak kurang memiliki pilihan ya, sehingga kamu menganggap dia adalah peluang terbaik atau pilihan terbaik. Tapi justru malah ketika kamu bersama dia, kamu kayak kurang adanya pertumbuhan secara spiritual. Kamu kayak sering mendenial, kamu sering apa ya, kayak merendahkan kemampuan dirimu. Kamu seperti takut tidak ada yang apa ya, bisa kamu cintai lagi selain dia, kayak gitu ya. Intinya secara spiritual kamu merendahkan diri atau kurang adanya pertumbuhan. Kamu saat masih bersama dia dulu itu merasa seperti terjebak ya. Apalagi di sini dia selalu menghindari masalah ya kan, sehingga kamu merasa hubungan kemarin itu benar-benar membuat kamu terjebak ya. Karena dia setiap ada masalah dia selalu kabur, tapi kamunya ingin tetap apa ya, gimana caranya, yuk kita selesain masalah, tapi dianya kabur gitu. Jadi kayak mau pergi juga, tapi ada yang mengganjal di hati, ngerasa nggak tenang, ngerasa nggak nyaman karena ada masalah gitu ya. Sehingga sekarang aku lihat memang kamu sudah ada ketegasan ya, kamu mulai realistis dan apa ya, ya aku lihat di sini dia telah kehilangan peluang untuk bisa bersama kamu ya. Kamu sekarang mulai berfokus pada hal-hal yang bersifat materi ya, hanya fokus di situ aku lihat di sini. Terus juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang selama ini hanya fokusnya di materi ya, hanya materi aja, makanya kamu sering diabaikan sama dia. Terus itu aku melihat saat ini, aku melihat wajah kamu sekarang lebih cerah, lebih bahagia, lebih terang, lebih riang seperti itu ya. Saat ini apa yang telah terjadi kamu sudah menganggap itu menjadi masa lalu. Sekarang kamu mulai berpikir untuk tenang ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu mulai meyakinkan dirimu atau mulai berpikir sebenarnya hubungan yang seperti apa sih, arahnya mau kemana sih, kamu itu maunya memiliki hubungan yang seperti apa, kayak gitu, arahnya mau kemana, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu memiliki hubungan yang memang endingnya menikah, tapi kalau misalkan dia tidak bisa memberikan pernikahan ke kamu, ya udah nggak usah dilanjutkan. Nah, sekarang lebih tegas tuh, kamu harus memiliki hubungan yang memang endingnya nyata, jelas, ke pernikahan, seperti itu ya. Terus itu aku lihat di sini apa ya, dia seperti kayak ingin atau dia seperti tidak ingin lagi membiarkan hal-hal yang mungkin belum terselesaikan di antara kalian. Karena di sini aku lihat kayak ada yang masih belum selesai di antara kalian. Kayak pengen memperbaiki hubungan, seperti tidak ingin lagi mengacau. Ya, seperti tidak ingin lagi mengacau di hubungan kalian. Aku lihat memang dia ini selama ini banyak sekali pilihan. Ya, ada pasangannya itu nggak cuma kamu, ada si A, si B, si C, banyak pilihan. Terus itu orang yang sebenarnya banyak sekali menunda-nunda rencana, nunda-nunda janji, ya, menunda. Orang yang pemimpi, banyak sekali fantasinya, banyak sekali angan-angannya, orang yang penuh dengan halusinasi, ya, banyak pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi hanya di imajinasinya doang, di ilusinya saja, tapi tidak melakukan pergerakan seperti itu. Terus itu juga orang yang gampang jatuh cinta, gampang flirting, gampang tergoda, seperti itu, memiliki banyak pilihan. Tapi walaupun di sini dia banyak pilihan,
kamu sebagai mantannya sekarang itu kayak nggak bisa lepas dari dia. Jadi nih orang aku lihat bakalan datang lagi, muncul lagi ke kehidupan kamu. Walaupun saat ini kalian merasa bahwa hubungan ini sudah berakhir, nih orang walaupun udah punya banyak pilihan tetap akan datang lagi ke kamu. Segera muncul lagi nih orang. Ya, walaupun mungkin akan ditolak lagi atau mungkin akan diabaikan kamu lagi, dia akan cari cara gimana caranya bisa balikan lagi sama kamu. Karena menurut dia, kamu itu belum bisa untuk dia lupakan. Dia belum bisa move on dari kamu ternyata. Oke, Ace of Cup Reverse. Berarti ini ada energi, ada kemandulan, maaf ya. Entah ini siapa yang mandul, ya bisa jadi dia atau kamu, hati-hati ya. Atau bisa jadi juga ada keguguran, mungkin dia atau kamu, atau mungkin dia kalau dia pria mungkin dia pernah sama pasangannya, habis itu mungkin MBA, ya akhirnya digugurkan atau gimana tuh. Ya intinya ada masalah tentang kehamilan yang kalian alami atau dia bersama seseorang alami. Jadi kena masalah nih tentang hal-hal yang berhubungan dengan fertilitas ya. Terus juga aku lihat energinya di sini kayak ya kalian sudah putus cinta ya. Aku melihat saat ini dia merasa sedih, dia merasa menderita, dia merasa cinta dia tidak berbalas lagi ke kamu ya. Dulu kamu yang merasa cintamu tidak berbalas, sekarang dia yang merasa cintanya tidak berbalas oleh kamu. Ada emosi yang saat ini dia tekan, atau seperti sudah kehilangan emosi dari kamu ya. Terus juga ada masalah deh dengan kehamilan, entah ini kamu atau dia ya. Oke, kemudian aku melihat di sini saat ini dia merasa kayak dia kesulitan untuk membangun atau mempertahankan hubungan baik dengan kamu ataupun dengan yang lainnya. Walaupun dia banyak pasangan, dia banyak pilihan, kayak hubungannya itu nggak berjalan gitu loh, nggak berjalan dengan baik gitu ya. Dia mungkin ya putus nyambung juga dengan yang lainnya seperti itu, nggak ada yang sukses gitu ke pernikahan. Dan aku melihat di sini kayak masih ada yang sulit, bisa jadi dari kedua belah pihak antara kamu dengan dia atau bisa salah satu pihak. Kayak ada yang mungkin masih menekan perasaan atau merasa sulit atau tidak mungkin untuk memasuki hubungan baru dengan hati terbuka. Jadi masih ada rasa seperti memendam perasaan cinta dengan seseorang yang mungkin ini tidak berbalas gitu. Jadi dia mungkin kamu bisa jadi karena kemarin ya saat mengejar-ngejar dia merasa cintamu tak berbalas sehingga itu menjadi trauma bagimu, sehingga sekarang kamu kayak belum siap atau belum mau atau kayak nggak mau atau mati rasa untuk menjalin hubungan baru dengan orang baru ataupun dengan orang lama gitu. Dan dia karena mungkin hubungannya juga nggak ada yang sukses gitu ya, baik dengan kamu ataupun dengan pilihan-pilihan yang lain, dia juga mungkin kayak sulit gitu untuk memasuki hubungan baru gitu. Jadi mungkin kayak walaupun dia banyak pilihan gitu, kayak cuman dijalanin aja atau hanya deket-deket aja kayak gitu ya, akibat dari perasaan cinta yang tak berbalas gitu. Terus itu juga baik kamu dan dia aku lihat memang memiliki standar yang tinggi dalam mencari pasangan seperti itu. Jadi kayak punya kriteria pasangan begini-begini, tapi itu kayak standarnya tinggi gitu loh ya. Mungkin harus kaya raya, mungkin harus putih, harus tinggi, bla bla bla, yang kayak gitulah ya. Dan aku melihat di sini baik kamu ataupun dia seperti sudah tidak mau lagi, atau mungkin kamu sudah tidak ingin lagi menjadi rentan atau tidak mau lagi tersakiti seperti dulu ya. Aku lihat di sini karena dulu tuh kamu benar-benar terluka banget sih gara-gara dia, itu kayak menjadi sebuah pukulan keras atau menjadi suatu trauma, menjadi tamparan yang wow menyakitkan lah ya, sakit banget lah ketika kamu bersama dia, benar-benar menderita aku lihat di sini ya.
Terus itu juga aku melihat di sini ya kamu merasa bahwa kamu sudah kehilangan cinta yang tulus ya. Kamu selama ini kan udah cinta banget, tulus banget untuk dia, tapi ya sekarang kamu kehilangan dan dia juga kehilangan cinta yang tulus dari kamu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini ada yang merasa bahwa ini kalian sudah putus secara total ya, dan kamu mungkin sudah kehilangan benar-benar kebucinan kamu itu benar-benar sudah hilang. Kamu sudah kehilangan rasa cintamu terhadap dia gitu, dan dia juga merasa kehilangan kebucinan kamu atau cintanya kamu gitu. Nah, apa yang dia lakukan saat ini atau apa yang dia rasakan saat ini? Dia kayak saat ini tuh kayak bosan, sering bernostalgia tentang kamu. Ada rasa penyesalan, ada rasa frustasi, ya. Bahkan mungkin ada pilihan-pilihan tuh orang-orang yang mulai deket sama dia, ingin berkenalan atau dekat dengan dia, menawarkan cinta gitu ya ke dia, tapi kayak mungkin ditolakin. Dan mungkin kamu juga seperti itu, ya. Sekarang kamu juga begitu, menolak tawaran-tawaran cinta, ya. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang datang tapi lewat begitu aja. Terus juga aku lihat saat ini untuk masalah percintaan kalian stuck ya, baik kamu ataupun dia. Walaupun dia atau kamu punya banyak pilihan tapi kayak stuck karena ya kayak perasaan kalian itu masih apa ya? Perasaan dia itu masih ke kamu gitu kan. Untuk masalah percintaan aku lihat kamu dan dia kayak apatis gitu ya. Dan ada rasa kekecewaan yang kamu rasakan karena ya kemarin dia memperlakukan kamu seperti itu, menyakiti kamu. Terus itu sekarang kamu itu kayak berpikir bahwa banyak hal-hal negatif tentang percintaan atau tentang hubungan, tentang pacaran, tentang hubungan itu kayak kamu udah mulai berpikir itu hal yang negatif, hal yang tidak menguntungkan, hal yang tidak membahagiakan, seperti itu, ya. Terus juga untuk aku lihat dari kamu saat ini untuk masalah kehidupan percintaan, sekarang kamu takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah terjadi di masa lalumu. Kamu pokoknya sekarang menghindari melakukan hal-hal yang bisa membuatmu menyesal di kemudian hari gitu. Makanya di sini kamu nggak sembarangan mencari pasangan lagi, kamu nggak asal comot, nggak asal menjalin hubungan karena kamu nggak menyesal lagi, kamu nggak mau tersakiti lagi sama seperti kemarin. Ya, jadi aku lihat di sini kamu benar-benar antisipasi banget, jangan sampai menyesali seperti apa yang sempat kamu sesali saat menjalin hubungan dengan dia. Dan aku lihat juga di sini dia juga tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti dulu, dan saat ini dia pun mencoba untuk menghindari melakukan hal yang sama seperti dulu agar dia tidak menyesal juga di kemudian hari. Sama seperti ini ya, dia menyesalnya karena akhirnya kamu pisah dengan dia, akhirnya dia menyakiti kamu, akhirnya dia merasa kamu marah banget sama dia, meninggalkan dia gitu, dia juga nggak mau menyesal. Ya, tapi aku lihat di sini kamu pun tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. Ketika dia selingkuh, kamu normalisasi ya, kamu terima dia lagi, kamu maafkan dia lagi gitu. Aku lihat di sini kamu nggak mau. Bahkan dengan orang baru pun kamu nggak mau asal cap cip cup ambil atau terima aja. Aku lihat di sini kamu nggak mau gitu. Yang pasti di sini kamu ingin sembuhkan lukamu, kamu ingin tenang. Itu yang aku lihat sekarang gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ini ada 24, 17, 10, 13, 1, 27, 9, 6, 14, 21, 3, 20, 15, 29, 7, 28, 12, 5, 2, 4, 22, 23, 8, 30, 16, 26,
19, 31, dan 18. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Mei, Juni, Desember, September, November, April, Maret, Oktober, Februari, dan Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio babi, sio anjing, sio kelinci, sio naga, sio kerbau, sio kambing, sio tikus, sio monyet, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. GIHJC VEDF SONLKQBPYUR MZWBXA. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.